Lama nggak nunggunya? Lama. Uploadnya ya? Mulai pagi nomor 27 sampai jam 8. Di apa ya? Di ortopedi. Oh, masih ada tindakan soalnya ya? Saya poli saraf. Lama saya dipanggil. Terus? Ya, petugasnya sponsor panggil. Para pasien banyak yang mengeluh terkait lambannya pelayanan di RSUD Dr. Suwandi. Mendapatkan keluhan itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengajak dua ibu-ibu lanjut usia menuju poli ortopedi. Orang nunggunya di mana? Di poli, Wali Kota Eri langsung menanyakan kepada para perawat yang sedang bertugas tentang masalah lamanya antrian di poli tersebut. Nunggunya di mana? Di sini nanti kalau bukunya sudah datang kita panggil masuk ke sini. Nah, ketika nunggu di sini, TV-nya mana? Ini nomor 1 yang sudah masuk, nomor 2. Jadi satu semua di lantai 1. Kita lah, nungguin nang kene kan. Wali Kota juga menanyakan televisi yang menunjukkan nomor antrian, karena di poli tersebut tidak ada. Perawat itu pun menjelaskan bahwa yang membuat lama hingga ibu setengah baya itu baru bisa dilayani karena berkas rekam medisnya baru datang juga. Nomor 1 itu baru masuk. Sudah selesai ini Pak. 11 jam. Ya. Jam 11 masuknya. Nah, Pengirimannya dari lantai 1 rekam medisnya. rekam medis dari dokter apa? Pendaftarannya di loket. Setelah didaftar, berkasnya diantar ke lantai 1 untuk pengambilan itu. Berkasnya. Bekas pendaftaran itu dari loket pendaftaran kan ke lantai 1 untuk pengambilan buku status pasiennya. Nah, Nah, setelah ada baru diantar ke sini. lantai 1 itu di siapa? Di loket di gudangnya rekam medis. Setelah manajemen datang, Wali Kota Eri menanyakan alasan lamanya rekam medis itu dikirim ke poli ortopedi. Mereka pun mengakui bahwa berkas ibu tersebut sempat tidak ketemu di ruang berkas rekam medis. Dok, itu kacung ini. Ya, ini kemarin kita coba putar dari sebelah sana ke sini, ternyata tidak membantu. Jadi ini harus pindah ke sebelah sana. Loh enggak, ini Iya. antriannya itu jam 7.54. Oh. Masuknya baru jam 11. Beliau Oh, ini ibu jam berapa? Jam ini Enggak, sebentar. Ya. Ibu jam berapa? Jam enggak, antrian nih. Antrian jam Kayak gini ya. pakai online. Makanya kayak gini aku mau lihat. Enggak, pakai nomor, Pak. Betul. Saya di bawah. Nomornya di bawah sini 126. Ah, kayak gini loh. Nah, ini 27. Nah, ini kan biasa gini. Enggak lihat sama saya, Pak. Jam 7.54. 126 nomor antriannya 126 Nah, terus saya kasih ini tahu. jam 7.54. Beliau ini baru masuknya jam 11. Pertanyaan sederhana, katanya ini dia. Kamu kok lama ngelayaninya? Jadi Bukunya dari bawah belum. Gimana bukunya? jadi status ini biasanya kalau sudah terdaftar mereka sudah siapkan dari malam. Nah, ibu ini statusnya lagi ketelisur. Ini dari tadi pagi dia sudah kita cari. Statusnya ketelisur tuh. Ini status seperti ini untuk kalau ada Nah, ini kan lewat aplikasi semua dong. ini masih kita masih pakai status ini. Yang EMM itu masih kita belum bisa karena ada banyak masalah mas. Jadi Aku gak peduli itu. Tapi sekarang, kalau sekarang ini rata-rata lama ini. Wali Kota Eri pun tambah heran dan akhirnya mengajak mereka ke ruang berkas rekam medis. mereka datang jam setengah 8, padahal jamnya tuh kalau jam Nomor 28. jam 28 harusnya lebih pagi toh. Enggak, jam 8. Tidak pak. Jadi gini, 28 tuh jam tujuan sudah harus. Jadi mereka datang terlambat. Nanti pas jam setengah 8-nya itu baru mereka klik, nanti munculnya setengah 8 ke atas. Ini Nomor Ini loh, dong. Nggak semua lah. Nah, ini kan nomor 27. Nah. Ini harusnya jam tujuan toh pak. Enggak, dia datangnya jam 7.39 sampai jam 7.54. Ya. Di antara jam ini dia. Oh enggak, ini iya betul. Ya, betul ya? Iya. Beliau datangnya itu sebelum jam 7.54. Ya. Jadi Tapi dia itu di sini lamanya karena bukunya belum naik. kalau ibu ini kasusnya Oke. Ya. Sama
Di ruang tersebut, ia nampak sangat kecewa dengan para staf rumah sakit sebab berkali-kali wali kota Eri bertanya seakan tidak menemukan solusi. Rasa kecewa itu pun ditunjukkan dengan membanting kertas rekam medis itu ke lantai. Kalau mereka datang terlambat, Bapak datang jam berapa? Makanya datang setengah 8. Harusnya Bapak datang jam berapa? Mana nomornya? Harusnya. Mana? Mbak, kalian nomornya? Harusnya, nah. Dia harusnya kan 739 Loh, ya. sampai 754 loh. Ya, terus Bapak datang jam berapa? Setengah 8. Pak. Oke, masih masuk di targetnya. Nah, tapi dia belum masuk sampai sekarang. Nah, ini kenapa? Kenapa, Mbak? Baru datang 5 menit lalu. Ini loh yang baru datang tuh ini. Statusnya ini. Kandhane kok. Sampai kali ini perkara itu rekam mediknya yang lama. Dan sekarang gimana ininya biar cepet itu loh. Kalau pasien bingung itu ora iso to, Dok. Ya benar Pak. Ini pasiennya sakit. Ojo mentang-mentang BPJS pemerintah ya tak sakom ya. Harus ditegaskan, Pak. Benar, Pak. Mereka kene kan aku mangkel. Mereka, Pak. Jadi saiki apa iki lho, Dok? Saiki rekam medisnya gimana biar cepat? Sopo? Sekarang rekam medisnya ada di mana? Siapa yang nyari rekam medisnya biar cepat tadi loh? Aneh. Ada di bawah. Nah, kenapa dia lama? Kalau misalnya itu lama tuh karena gini, catatan medisnya ini misalnya dia habis rawat inap, itu masih di rawat inap, mereka biasanya cari ke situ. Loh kan harusnya setelah itu berarti administrasinya salah kabeh dong. Jadi itu memang ada beberapa yang mereka harus masukkan. Berarti nggak masukkan berarti? Ya, sedang dimasukkan itu yang Loh enggak, iso toh, mau biarin lama kok. Videonya, Ibu tuh enggak, ini videonya setengah 8. Ibu dari rawat inap enggak? Enggak, langsung kontrol biasa. Kontrol biasa. Masa mau cari ini masalahnya di mana? jadi ini rekam medisnya ada di dalam sini. Rekam medisnya ini manual apa Masih pakai? manual. Manual. Kenapa semua mau coba manual? Terus yang nyari mereka ini? Yang ya tim di bawah sini. Nah, jumlahnya sama ini. Yuk pantes. Nangko sampai nomor jam 8 melbu sampai ini kayak burung melbu. Nomor 28, rekam medisnya tadi baru masuk 3 menit yang lalu kan katanya kan? Iya. Berarti kan salah di sini. Karena apa? Di sini tidak mampu. Karena jumlah pasiennya terlalu banyak. Makanya saya ini di apa jenenge di gaji manual lo ya apa? Mosok gaduwe anu sih. Pasien-pasien yang lainnya yang di ruang-ruang tunggu itu, dia nunggunya sama nggak sama jam yang ada di ini ya aplikasinya. Di apa ketirnya mau kan toh? Ya. Jam 7.54 sampai jam berapa dia datang? Sama coba pecah. Ada yang di saraf, ada yang di pecah semuanya. Aku pengen ngerti. Lelet gak Suwandi? Teman-teman. Teman-teman. Aku pengen kita jumlahnya bener gak nih Molas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kurang 4. Lama kalau cari berkasnya di sini. Berarti lamanya selama ini adalah posisi ini, status ini. Jadi Aku baru ngerti sekarang. Lah sekarang percepatannya gimana? Sekarang saya periksa. Lusa atau seminggu saya periksa lagi. Kalau modelnya tetap ngambil rekam medisnya di sini, ya suwe. susahnya kita pindahkan ke EE yang kemarin kita sudah coba itu di sini. Misalnya pasien ini pindah dari ruang anggrek ke ruang Edelweiss, maka standar kesehatan ada serah terima. Kalau kita pakai elektronik kan gampang, anggrek tinggal cekrek pindah selesai. Nggak apa-apa. Nah, itu standar kesehatannya nggak boleh. Jadi harus ada serah terima pasien. Oke, saya nggak ngomong Dan stres. proses itu yang kita Loh, saya nggak lihat akhirnya itu. perbaiki. Tapi berkas ini kan tetap masuknya di sini. Mau dari keluar, mau dari anggrek, Jadi- mau dari Edelweiss, kesimpannya di sini nggak? Kalau ada udah ERM nggak perlu ini. Itu nggak. Sekarang aku nggak mau ngomong RMM. Oke. Pelayanan sekarang ini loh, ya apa? Ya kita kembalikan ke tempatnya yang tadi. Gitu. Pertanyaanku sederhana, Pak. Iki urut nggak iki nomor itu? Kan nggak urut. 672. Apa kalau dari GD kita sendirikan Pak? Ini apa ini? Ini rawat jalan sama rawat inap. Hah, jangan mentang-mentang sampean PNS. Iki wargaku loh. Kok tak habisi kabel loh kon kok. Aku sudah bilang buat inovasinya. Jangan dia suruh nunggu setengah 8 sampai sekarang baru masuk
sampai setengah 1 alasannya apa tadi tahu? Dengar kamu. Ngomongnya apa? Saya nggak bisa Pak karena ininya dari bawah belum masuk. Yang kayak gini-gini kok diatur lah. Makanya rubah yang kayak gini nih. Rumah sakit model koyong ini kalau mau kayak gini nggak apa-apa. Tapi sudah sarangnya ditoto nomor piro si urut. Iki gak oleh ketok ngarep kabeh ngene. Miring kabeh ngene gak ono sing delok. Di tengah suasana yang serba kurang enak itu, tiba-tiba ada salah seorang ASN perempuan yang berbisik-bisik sesama staf lainnya. Mereka seakan membela diri soal penataan ruang rekam medis itu. Kok gorong tau ngrasakno loro kok sing njupuk suwe. Ini dia mulai jam berapa dia nunggu? Mulai setengah 8. Sampai sekarang dia baru dilayani. Karena apa? Karena berkasnya dari tempatmu nang kene ku seket munggah, seket mlebu. Nah, kayak gini ki lho, delok iki. Berapa orang yang kayak gini? Lihatlah. Nek kamu gak mampu kerja nang kene, wis selesai. Kalau kamu kerja di sini pakai uang APBD, pakai uang anggarannya Pemkot, hormati dong rakyatku. Model kayak ini gak ada emosi, aku gak tahu loh Bang ini Pak. Tapi aku bilang uang pulsa ini matil aku dong. Berkas dari tempatmu naik ke sini baru 5 menit yang lalu. Wali Kota berharap pelayanan rumah sakit harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Surabaya. Tidak harus ada alasan yang tidak masuk akal. Sidak hari ini alhamdulillah ternyata di Puskesmas sudah berubah. Tapi yang ada di Rumah Sakit Gedea minggu lalu dan Rumah Sakit Suwandi belum ada perubahan signifikan. Ternyata tadi kenapa? Baru tahu tadi dengan Dokter Billy, ternyata rekam medis ini yang mengambilnya terlalu lama. Apa buktinya ketika tadi ke modok ortopedi itu dia setengah 8. Dokternya sudah siap. Pasiennya sudah siap nanggono. Tapi berkas yang dari bawah naik ke atasnya itu baru 5 menit yang lalu. Mungkin ketelesut yo iso. Mungkin golek berkasnya gak ono ya iso. Nah inilah, disinilah punjer masalahnya. Makanya itu tadi saya sampaikan, ini sudah. Terus yang kedua punjer masalahnya adalah kalau kita ini punya dokter 4 sama seperti di Puskesmas. Ono dokternya 4, digawe nglayani wong 1000, cepet. Tapi ternyata 2 ini bisa jadi dia ngoperasi. Akhirnya tinggal 2, sehingga yang tadi yang kita rencanakan sampai 3 jam bisa jadi 6 jam. Nah ini yang tadi sudah kita rubah, kita sepakati. Kalau kita hitungnya dokternya 4, maka jam 8 sampai jam 2 dari poli ini tidak boleh kurang dari 4 dokter. Terus sebelum poli itu dibuka, maka statusnya pasien sudah ada di mejanya poli. Jadi wong gak riwari, insya Allah itu berubah. Dan itu kontrak kinerja saya dengan manajemen Rumah Sakit Suwandi yang saya lakukan seminggu lagi. Tapi nanti kontrak kinerja akan saya lakukan di hari Kamis sambil dia memastikan bahwa satu poli ini berapa orang maksimal yang datang, kan bisa dilihat dari hari sebelumnya. Di situ menyediakan berapa dokter. Nah nanti kontrak kinerjanya adalah poli ini jam sekian sampai jam sekian tidak boleh kurang dari sekian dokter. Itu kontrak kinerjanya. Sebelum poli dibuka, setiap meja poli sudah direkam medisnya pasien yang terdaftar dalam e-health. Kalau dia tidak e-health datang, maka rekam polinya ditaruh sebelahnya. Setiap poli harus ada TV-nya. Wes ngono, insya Allah cepat. Ya. Kalau Lihat kasus dia. Ayo. Pak, nanti kalau seandainya ada yang tidak sesuai, apa Pak yang jadi? Kontrak kinerja berarti kan melorot. Apa jabatan kan? Sudah. timesindonesia.co.id